Oi, pemula, gimana? Udah mulai pusing main Arnek? Damage dikit, sekali hit langsung koit, duit juga dikit. Naik level pun sulit. Ada. Jadi video ini gue buat untuk lo semua dokter-dokter yang bermain, supaya progresnya ya kagak mandat-mandat lah. Ini semua berdasarkan pengalaman dan pendapat gue. Jadi kalau ada sepuh yang pengen koreksi, ya tulis aja di kolom komentar. Jadi apa aja bang tips buat dokter pemula? Pertama, build your core squad. Bangun squad utama punya lu dulu. Squad yang bisa lu pakai di all stage, mau di main story sampai ke state event juga. So untuk memenuhi kriteria itu, gue bakal bagi ke 3 tipe operator yang bakal ada di squad utama. Ada lane holder, damage dealer, dan support operator. Lane holder, seperti namanya, operator lane holder tugasnya ya buat jaga lane. Buat yang gak tahu lane, ini yang namanya lane. Operator lane holder biasanya punya blok minimal 2. Jadi defender operator ya macam Hashiguma masuknya ke lane holder. Tapi lane holder lebih baik lagi kalau bisa jaga lane sendirian tanpa ada bantuan operator lain, macam Mountain dengan skill 2 dan Thorns dengan skill 3-nya. Mereka bisa self healing, jadi nggak butuh pakai operator lain untuk nge-heal. Dan juga mereka punya damage yang lumayan gede. Jadi intinya, operator apapun yang bisa jaga lane supaya kagak ditembus musuh bisa disebut sebagai lane holder. Kecuali range operator ya. Ya kali kagak bisa banahan musuh dibilang lane holder. Damage dealer, operator yang punya output damage yang gede. Jadinya bisa buat nge-clear musuh cepet dan juga bisa nge-kill boss. Damage di Artnek itu ada 3 jenis, yaitu physical, art, dan elemental damage. Dan ada satu lagi damage yang bisa ngunggulin ketiganya, yaitu true damage. Contoh operator damage dealer tipe physical yang bagus itu ada Silver S, Typhoon, dan Pozemka. Operator damage arts itu ada Shooter buat melee operator dan Ejaf Jala sebagai range operator. Kalau untuk elemental damage karena masih baru cuma ada 2 kalau nggak salah, itu si Virtuosa dan Valor Queen. Sedangkan buat true damage itu ada Nenek Kalsit dan juga Milnar. Dan yang terakhir support operator. Support operator ini bukan operator yang lu pinjem dari temen lu ya. Namanya emang sama, tapi yang kita bahas adalah operator yang gunanya buat ngasih support ke operator lain, kayak ngasih heal, ngasih buff, dan juga ngasih debuff. Operator yang bagus buat healing itu ada Eja Alter, Nightingale, dan Nenek Kalsit. Ntar, Kalsit healer kan ya? Udahlah. Next, operator buffer dan debuffer. Itu ada Suzuran dengan skill 3 dan Virtuosa dengan skill 3-nya juga. Jadi, buat bangun squad utama lu di awal game, gue nyaranin pakai operator bintang 3 dan bintang 4 sebagai lane holder lu. Karena musuh di awal game masih belum begitu sakit damage-nya. Dan mereka juga masih murah buat di up ke level maksimal. Untuk support operator, utamakan medic operator aja dulu, yang bintang 3 dan bintang 4. Kenapa nggak pakai buffer dan debuffer bang? Gameplay buffer dan debuffer bakal maksimal kalau misalnya kalian punya operator yang OP, yang damage-nya gede. Kalau belum, mending jangan. Dan buat damage dealer, gua sarankan pakai operator yang damage-nya physical dan art secara bersamaan, supaya bisa lawan semua jenis musuh. Syukur-syukur kalau ada operator to damage, karena bisa nembusin semua jenis pertahanan musuh kan. Operator damage gue lebih sarankan menggunakan operator yang rarity-nya lebih tinggi, macam bintang 5 dan bintang 6. Bintang 5 kalau udah kepepet, kalau nggak ada bintang 6 yang bisa dipakai. Dan squad utama lu perlahan-lahan bisa lu ganti ketika udah punya operator high rarity yang udah siap pakai, mulai dari lane holdernya sampai ke support operatornya. Kedua, utilize your base as soon as possible. Maksimalin kemampuan produksi dari base lu secepatnya. Ini poin yang sangat penting gara-gara untuk ngebangun squad utama lu bakal butuh banyak LMD dan juga XP. Dan base merupakan tempat paling efektif buat ngasilin itu. Cara memaksimalkannya gimana bang? Kalau buat pemain baru sih, gue ada 2 tipe base yang bisa kalian pilih. Base tipe 252 sama tipe 243. Base tipe 252 atau lebih jelasnya 2 trading post, 5 factory, dan 2 power facility. Ini lebih banyak ngehasilin hasil LMD dan juga XP. Cuman kalian harus
sedikit mengorbankan beberapa facility lain macam office dan dormitory yang nggak bisa maksimal levelnya. Sedangkan tipe 243, 2 trading post, 4 factory, dan 3 power facility lebih cocok buat kalian yang mainnya itu jarang-jarang gitu, kayak sehari sekali, sehari 2 kali. Karena base tipe ini operatornya itu lebih sustain kerjanya, dan kalian masih bisa memaksimalkan level dari facility yang lain kayak tadi office dan dormitory, walaupun hasilnya kagak sebanyak si tipe 252. Pilihannya ada di kalian tipe pemain yang kayak gimana. Ketiga, Orundum efisiensi. Buat ngedapetin operator yang kuat, ya harus gacha lah. Walaupun di rekrutmen ada sih, cuman ya tetap gacha. Buat gacha di banner apapun di Arnek, kita biasanya pakai Orundum, walaupun kita bisa pakai PO juga sih. Cuman seorang F2P kayak kita nih, nggak terlalu gue saranin pakai PO, karena lebih baik lu pakai buat beli skin ketimbang dipakai buat gacha di banner. Tapi bang, cara dapat Orundum yang banyak gimana? Buat ngedapetin Orundum itu ada 3 cara, yaitu daily mission, weekly mission, annihilation. Kalau rajin, lu bakal dapat kisaran 4 ribuan Orundum per bulan cuman dari poin daily mission dan weekly mission. Tapi gue gak bakal bahas 2 poin itu karena seharusnya lu udah tahu itu apaan. Gue bakal lebih fokus ke annihilation. Annihilation itu adalah long stage yang punya musuh sekitar 400an biji. Kayak gini nih bentuknya nih. Dan progresnya itu bisa lama untuk dikerjain. Dan progres itu bisa dipangkas pakai PTRS ketika udah dikerjain sampai habis dan tanpa minjem operator juga. PTRS ini bisa kalian dapetin dari ngerjain daily mission. Dari annihilation ini kalian bisa ngedapetin maksimal di 1800 Orundum per minggunya, dan bisa dapat kira-kira 7200 Orundum per bulannya. Gue nyaranin kan buat ngerjain stage ini ketika udah punya squad ya minimal bintang 3 level maksimal gitu, dan 1 damage dealer yang udah kuat. Semakin jadi squad kalian, semakin gampang ngerjainnya. Sebenarnya masih ada satu cara lagi buat ngedapetin Orundum, yaitu lewat base. Tapi gue gak nyaranin pakai cara ini karena bisa bikin akun lu mandat-mandat progresnya. Jadi lebih cocok buat Dokta yang udah high end parah. Kalau di total kalian bisa dapet di kisaran 12.000 Orundum atau 20 pool per bulan kalau kalian kerjanya semuanya rutin. Dengan pool segitu seharusnya kalian udah bisa bawa pulang waifu kesayangan kalian. Terakhir, use your Orundum wisely. Gue tahu kalian pasti punya waifu yang pengen kalian pull. Cuman buat di awal game, gue lebih menyarankan kan untuk pull semua banner yang operatornya guna, terutama yang operatornya meta. Minimal pecahin garansi bintang 5-nya, yang 10 pull itu kalau nggak salah. Nah sisanya bisa kalian simpan buat banner target kalian. Dan gue ingetin lagi, gak usah pakai PO buat gacha kalau misalkan belum butuh banget, karena masih bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting. Mungkin itu aja sih tips dan trik main Arnek dari gua buat para dokter pemula. Terakhir,